Kembali lagi bersama Mbak Fani di sekolah minggu hari ini. Gimana nih kabar adik-adik? Mbak Fani mau dengar. Gimana kabar adik-adik Bethlehem? Yoi. Adik-adik apa lagi ya? Oh, Firdaus. Gimana kabar adik-adik Firdaus? Yang terakhir, adik-adik Kanaan, gimana kabarnya? Wah, nggak terasa ya, kita tiba-tiba banget nih. Udah tahun 2022 ya. Semoga di tahun ini adik-adik bisa lebih sukacita lagi ya. Nah, hari ini untuk lebih sukacita, kita akan memujikan satu pujian, judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Boleh bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Sekali lagi. Cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Ya, sudah bersukacita adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Mbak Fani akan hantarkan dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah berkati kami hingga pada saat ini. Berkati sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita udah memujikan pujian, terus kita udah berdoa. Sekarang Mbak Fani mau mengingatkan adik-adik apa yo? Ayat hafalan minggu lalu. Nah, ayat hafalan minggu lalu pasti udah dihafal ya sama adik-adik. Nah, kita akan membaca ulang ayat hafalan minggu lalu dari Yesaya 62 ayat 1. Mbak Fani akan baca ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Itu kan adik-adik pasti sudah hafal. Nah, sebelum memasuki firman, kita akan nyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bekerja dengan sukacita yang akan dibawakan oleh Mbak Popi. Nah, kita akan belajar nih adik-adik dari satu nabi. Siapa yo? Namanya Nabi Ezra. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan siapkan posisi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Silahkan Mbak Popi. Shalom adik-adik yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang di rumah udah siap mau dengerin firman Tuhan? Iya Mbak Popi denger dari sana. Hebat-hebat adik-adik udah siap ya. Ya adik-adik yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa dulu. Oh iya, ada teman kita loh, yaitu Tasya yang mau berdoa. Silakan Mbak Tasya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami akan melaksanakan ibadah online Tuhan dengan penuh sukacita.
Buka hati kami untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Biarlah firman ini bisa jadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Mbak Tasya. Adik-adik, Mbak Popi mau tanya. Mbak Popi kepo nih ya adik-adik ya. Ayo, siapa yang tadi pagi yang bangun tidur terus merapikan tempat tidurnya sendiri? Oh, Mbak Popi dengar yang di sana. Wih, hebat. Oh, di sana ada Ovi. Oh iya, pinter. Oh, Mas Jordan juga bersihin sendiri ya. Wih, hebat. Adik-adik sekolah minggu GKJ Karanganyar hebat ya. Atau yang lain, tadi pagi siapa yang sudah bantuin mama atau bantuin papa atau bantuin kakak? Siapa? Wih, di sana Mbak Tasya juga udah bantuin. Oh ya, Mbak Alin juga udah bantuin ya. Duh, hebat. Semuanya hebat. Dipertahankan ya. Tiap hari kita belajar sedikit untuk membantu mama, membantu papa. Pokoknya anak-anak GKJ Karanganyar hebat. Oh iya adik-adik, sama kayak ceritanya Mbak Popi ini nih, tentang kakak beradik. Namanya Kak Ocha sama Dek Ovi. Ayo, siapa yang namanya hampir mirip atau sama? Tapi bukan adik-adik ya, maaf ya kok namanya sama ya. Ya, Mbak Popi mau cerita sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya. Ya di sini di pagi hari Kak Ocha setiap bangun pagi langsung duduk, langsung ngapain ya adik-adik ya? Baca kitab suci sama berdoa. Tuh pinter ya Kak Ocha ya. Habis berdoa terus Kak Ocha keluar kamar adik-adik. Nyambut mamanya, "Mama, aku sudah bangun." Terus mamanya ngomong gini, "Kakak, jangan lupa apa adik-adik? Bersihkan tempat tidurnya." "Siap bos," katanya seperti itu. Habis itu Kak Ocha kembali dan merapikan. Karena hari ini hari Minggu, Kak Ocha juga nyanyi lagu puji-pujian. Dengan suara yang lantang, Kak Ocha bersih-bersih nih, bersih-bersih seret gitu. Coba ada yang ngambek adik-adik, siapa coba? Tuh adiknya tuh yang tidur di sebelahnya. Di kamar yang sama tapi beda tempat tidur. Adiknya ngerasa kebisikan, terlalu berisik si kakak, ditutupin gini. "Kakak berisik banget sih," katanya gitu. Habis itu dengan cueknya si kakak tetap bersih-bersih sambil bernyanyi-nyanyi adik-adik ya. Setelah selesai, setelah rapi, ada yang paling usil. Siapa? Tuh adik lagi tuh. Adiknya bangun tuh ngeliat. Karena tempat tidurnya si kakak sudah bersih dan rapi, akhirnya dia pindah. Tuh kayak di video ini nih, kayak di gambar ini. Siapa yang gitu ayo? Yang sudah dirapikan, habis itu pindah ke tempat yang rapi. Ayo siapa? Aduh jangan dong, kasihan si Kak Ocha yang sudah bersihin. Ya kan? Habis itu si kakak marah-marah ya adik-adik ya. Ngomel-ngomel terus sama si adik. "Adik gimana sih? Kan barusan dibersihin. Dirapiin, udah bersih. Kok ditidurin?" Dengan cueknya si adik tetap tidur aja. Tapi di luar si mama dengar, "Ada apa sih kok pada ribut pagi-pagi gini?" Kata mama gitu. "Ini loh mama, adik ini loh. Kan tempat tidurku sudah rapi, sudah bersih. Malah ditempati." Terus mamanya ngomong kayak gini, "Iya kak, maafkan adik ya. Karena adik senang sekali dengan tempat tidur yang sangat bersih. Jadi rasanya tidur sangat nyaman. Tapi kan udah tak bersihin." Gitu katanya Kak Ocha. Akhirnya mamahnya bilang gini, "Yuk adik yuk bangun yuk, bantuin kakak untuk merapikan tempat tidurnya. Nanti kakak juga akan bantuin adik untuk membersihkan tempat tidurmu," katanya gitu. Setelah itu mereka berdua sama-sama membersihkan tempat tidurnya. Nah adik-adik di rumah juga gitu. Kalau bisa lakukan apapun yang disuruh atau buat tanggung jawab kita. Dilakukan dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Karena kalau kita bersukacita cepet banget selesainya. Nggak kerasa. Ya kan adik-adik? Yuk Mbak Popi mau cerita tentang kitab suci. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan kitab sucinya. Kita mau baca sama-sama. Yaitu dari Nehemia. Pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Udah disiapkan Alkitabnya?
buat adik-adik yang belum bisa baca, yaitu kelas Bethlehem. Tenang aja, untuk saat ini ada teman kita yang mau bacakan. Udah disiapkan adik-adik? Yuk, silakan Mas Yordan. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daud. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman dekat pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa Alkitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ketika pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat yang yakni baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Semaania, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdirinya Pedaya, Misai, Malkia, Hasum, Hizkana, Zakaria, dan Mesua. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yosua, Bani Srebia, Yamin, Akub, Sebai, Hodia, Mesia, Kedita, Azara, Yosabat, Hanan, pelayan orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri tempatnya, bagian-bagian dari kitab yaitu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, diberi dengan keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi mengajarkan orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mas Yordan. Besok gantian yang di rumah ya, dijadwal sama Mbak Indri untuk baca kitab suci. Ya, adik-adik, tadi yang dibaca tentang apa ya? Iya, tentang Imam Ezra. Adik-adik pernah dengar kan? Hah? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ulangin sedikit ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang Imam Ezra yang membaca kitab Taurat Tuhan. Imam Ezra adalah pemimpin sebuah ibadah. Hari itu mereka akan mengadakan ibadah karena mereka mengucap syukur. Karena apa adik-adik? Karena tembok Israel telah dibangun. Tuh di situ ada gambar. Mereka mau berkumpul bersama-sama di pintu gerbang ya adik-adik. Mau mendengarkan Imam Ezra tadi. Dan saat itu mereka sangat berkumpul di depannya. Imam Ezra sudah mulai bawa gulungan itu yang akan dibaca. Dan mereka dengan tenang, laki-laki maupun perempuan, mendengarkan sungguh-sungguh apa yang dibaca oleh Imam Ezra. Dibacakan dari pagi sampai siang hari. Tidak ada yang berisik karena mereka mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dibaca dari Imam Ezra tadi.
setelah selesai membacakan kitab Taurat Tuhan, yaitu Imam Ezra memuji Tuhan, bersukacita ya adik-adik ya, memuji Tuhan. Dan orang-orang yang melihatnya juga ikutan memuji Tuhan, ikutan bersukacita. Di situ juga ada orang-orang Lewi yang ikut mengajarkan kitab kepada orang-orang lain di sekitarnya. Karena mencontoh Imam Ezra yang bersukacita, memuji-muji Tuhan. Sehingga banyak orang yang di situ juga sangat terharu dan ikut bersukacita dan juga ikut memuji-muji Tuhan. Di situ Imam Ezra juga memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, adik-adik, kita di sini belajar akan dua hal, yaitu tentang Kak Ocha dan juga Imam Ezra. Jadi apapun yang kita lakukan dari tugas-tugas yang diberikan oleh mama, oleh papa, oleh bapak ibu guru, kita harus lakukan dengan bersukacita. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan mungkin juga menjadikan berkat buat orang lain. Atau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan mungkin juga dapat membuat orang lain terbantu. Adik-adik, jadi ingat ya, sekali lagi setiap mama papa kita meminta kita, adik-adik harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan bersukacita tanpa adanya bersungut-sungut. Karena apa yang kita lakukan menjadi berkat orang lain dan juga membantu orang lain. Atau kakak kita, adik kita, ataupun orang lain. Ya adik-adik, cerita kita sampai di sini. Sekali lagi ingat ya, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sukacita. Mari adik-adik, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang sangat baik. Pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk bersekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Yang terlebih kami boleh belajar akan Imam Ezra dan juga Kak Ocha. Kami mau melakukannya setiap apa yang ditugaskan kepada kami ya Tuhan. Kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami juga akan melakukan dengan sukacita. Karena setiap apa yang kami lakukan mungkin juga menjadi berkat buat orang lain. Ya Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia menemani kami dalam sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia yang selalu hadir di tengah-tengah untuk selalu memberikan support, membantu kami untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Purnomo. Tuhan Yesus, Kau berkati panjang umur, Kau berkati juga kebahagiaan supaya setiap apa yang Bapak Pendeta lakukan juga akan mewartakan kerajaan sorgamu di tempat kami, yaitu di GKJ Karanganyar. Tuhan Yesus, kami sungguh mau jadi anak-anak yang takut akan Engkau seperti Imam Ezra. Kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, jika kami punya salah, ampuni kami. Haleluya, amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, yang mau mendengarkan firman dengan duduk yang tenang, tanpa jahil-jahil sama adiknya atau kakaknya, yang mau duduk di sekolah minggu, yang mau mendengarkan sekolah minggu dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan hebat. Oh iya adik-adik, ayat hafalannya minggu ini diambilkan dari Nehemia pasal ke-8 ayat 2b sampai yang ketiga. Nehemia 8 ayat 2b sampai yang ketiga. Pak Wowi bacakan ya. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7, itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Panjang ya adik-adik ya, diulangin lagi ya, sekali lagi diulangin lagi. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni
baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dihafalin ya, biarpun panjang tetap dihafalin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Mbak Popi atas pelayanan firman-Nya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dikasih di amplop, diberi nama persembahan sekolah minggu, lalu dititipkan ke papa mama ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini kita akan memujikan pujian burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Nyam 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 nyam. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, kita kan sudah menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Mbak Fani yang akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah berkati kami dalam sekolah minggu kali ini. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja dan juga bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Kau yang berkati kami juga yang akan melakukan aktivitas kami yang lain setelah sekolah minggu ini, kiranya Kau yang berkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Harap adik-adik di rumah tetap sekolah minggu lagi ya minggu depan, jangan lupa. Dan kita harus terus bekerja dengan bersukacita. Nah, mari kita tutup sekolah minggu pada hari ini dengan memujikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.